Kembali disergap pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, kantor Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api karena sebagian besar bangunan mudah terbakar. Api dengan cepat membakar hampir seluruh bangunan di lantai 2 kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Api cepat membesar lantaran atap gedung terbuat dari kayu dan banyak barang yang mudah terbakar di dalam kantor. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi berjibaku memadamkan api selama 30 menit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebut api menghanguskan sejumlah ruangan di lantai 2, diantaranya ruangan perencanaan, ruangan keuangan, dan juga ruangan farmasi. Diduga api berasal dari ruangan tengah akibat korsleting listrik di lantai 2. Karena ini kita lihat memang di atas ini kantor, administrasi, banyak kertas. Kemudian gedungnya gedung lama, kalau terbuat dari kayu, makanya rembesan api itu tadi cepat sekali. Hampir seluruh ruangan terputar ini kena semuanya, rata-rata kena semuanya. Polisi masih menyelidiki pasti penyebab dari kebakaran ini. Sementara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menginventarisir berkas yang hangus terbakar dalam kejadian ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mirsa, bayi laki-laki yang baru dilahirkan dibuang di teras rumah warga di Sleman, Yogyakarta. Aksi pelaku terekam kamera CCTV pada dini hari. Pelaku meninggalkan pesan agar bayi ini dirawat dengan penuh kasih sayang. Kamera CCTV ini merekam detik-detik pelaku membuang bayi di teras salah satu rumah warga di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Terlihat pelaku turun dari mobil dan berhenti di depan rumah dan langsung meletakkan kardus berisi bayi di atas kursi. Pemilik rumah baru mengetahui keberadaan bayi laki-laki seberat 2,4 kg pada pagi harinya. Saat ditemukan, pelaku meninggalkan pesan agar bayi dirawat dengan penuh kasih sayang. Anak saya itu sudah 11 tahun kawin, tidak punya anak. Nah, dengan tulisan itu maksud saya supaya diadop oleh anak saya itu. Setelah diurus, ternyata di Dinas Sosial Kabupaten sudah yang mendaftar 225. Bahasa tulisan dia menyerahkan, tapi intinya ya dibuang. Tapi maka dari tim Hopnal masih melacak untuk supaya ketemu dari siapa yang menaruh di rumah. Bayi kini dalam kondisi sehat dan dirawat di Puskesmas Godean. Polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi yang terekam di CCTV. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Mirsa, bayi yang baru dilahirkan ditemukan tergeletak di lantai toilet restoran cepat saji di Indramayu, Jawa Barat. Nyawa bayi terselamatkan setelah petugas segera membawanya ke puskesmas. Diduga bayi dibuang pasangan remaja pelajar SMA yang melahirkan di luar nikah. Bayi laki-laki diduga baru dilahirkan, ditemukan di toilet sebuah rumah makan cepat saji di Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Petugas polisi yang mendapat laporan melarikannya ke puskesmas agar segera mendapatkan pertolongan medis. Bayi laki-laki tersebut ditemukan dengan tali pusar masih menempel. Petugas puskesmas segera memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Bayi malang itu ditemukan di toilet sebuah restoran cepat saji. Karyawan restoran curiga bayi itu ditinggalkan sepasang remaja di bawah umur. Bayi tersebut ditemukan karyawan restoran tergeletak begitu saja di atas lantai. Tiba-tiba ada karyawan yang mau periksa, mau bersihin WC, pas di WC ada bayi. Ada bayi? Bayi, iya. Itu kalau kata anak situnya mah hubungan gelap. hubungan gelap. Iya. Masih sekolah mereka? Si laki-lakinya masih sekolah. Masih sekolah. Polisi segera melakukan penyelidikan. Sepasang remaja diduga orang tua bayi segera diamankan. Remaja laki-laki berinisial IS 17 tahun pelajar SMA dan FY 16 tahun diduga membuang bayi tersebut untuk menutupi aib mereka.
Keduanya diperiksa unit PPA Satreskrim Polres Indramayu. Sementara bayi laki-laki tersebut dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Kabupaten Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di rumah kos di Medan terekam CCTV. Seorang pelaku terpaksa ditembak karena melawan polisi. Komplotan pelaku tak hanya beraksi dengan kunci letter T, juga merusak kunci motor dengan menendangnya. Aksi dua pria pencuri sepeda motor terekam kamera CCTV di sebuah rumah kos di Jalan Kuali, Kota Medan. Pelaku datang dan langsung parkir kendaraan. Setelah memantau kondisi di sekitar lokasi, seorang pelaku langsung beraksi merusak kunci stang sepeda motor. Namun pelarian pelaku tak berlangsung lama. Seorang pelaku berinisial BS tertangkap, bahkan harus diberi tindakan tegas. Dari pengakuan pelaku BS, polisi menangkap dua pelaku lainnya, NK warga Setiabudi dan DH warga Jalan Dwi Kora, Sunggal. Dari tangan ketiganya, polisi mengamankan barang bukti kunci letter T, helm, dan baju yang dikenakan pelaku saat beraksi. Seorang pelaku NK mengaku terdesak kebutuhan ekonomi setelah di-PHK akibat pandemi corona. Untuk parkirkan kontainer-kontainer gitu, Pak. Pelabuhan. Jadi kenapa nggak kerja lagi? Di rumah kan, Pak. Kenapa? Gara-gara pandemi corona, Pak. Banyak yang di rumah kan? Banyak, Pak. Salah satunya saya. Jadi nggak dapat kerja lain? Belum ada dipanggil lagi, Pak. Kenapa mencuri lagi? Karena kebutuhan ekonomi, Pak. Pelaku berinisial BS yang ditembak polisi diduga terlibat 3 kasus pencurian sepeda motor dan pernah dipenjara atas kasus serupa. 1 atas nama Bambang, 2 Novan, 3 Dwi. Untuk perannya, Bambang ini dia eksekutor yang langsung melakukan pencuriannya dengan menggunakan kunci T. Para pelaku terancam penjara selama 7 tahun sesuai pasal 363 KUHP. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab melaporkan.